Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa lama seseorang bisa hidup setelah memasuki usia 70 tahun? Jawabannya ternyata tidak tersembunyi dalam laporan medis rumit atau rumus rahasia. Tanda-tanda itu justru terlihat jelas dari cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ada 6 indikator utama yang mencerminkan kesehatan, vitalitas, dan kesejahteraan seseorang saat memasuki masa lanjut usia. Indikator ini bukan hanya angka dalam grafik medis, tetapi cerita hidup yang terjalin dalam keseharian mereka yang berumur panjang. Tulis di kolom komentar, apakah Anda memiliki orang tua atau kakek nenek yang berusia di atas 70 tahun? Apa kebiasaan sehari-hari mereka yang membuat mereka tetap sehat dan bahagia? 1. Mobilitas fisik. Mobilitas fisik menjadi tanda pertama dan mungkin yang paling terlihat dari kemampuan seseorang untuk menjalani usia lanjut dengan vitalitas optimal. Bayangkan Pak Budi, seorang pria berusia 78 tahun, yang setiap pagi mengenakan sepatu dan berjalan ke pasar tradisional terdekat. Bukan jaraknya yang mengesankan, tetapi caranya bergerak dengan ringan, menaiki tangga sambil membawa kantong belanja tanpa kesulitan yang membuat orang terpesona. Bahkan tetangga yang lebih muda sering mengagumi energi dan kebugarannya yang seperti tidak tersentuh usia. Bagi Pak Budi, aktif bukan hanya rutinitas, tetapi filosofi hidup. Ia percaya bahwa tubuh yang bergerak konsisten adalah kunci untuk menjaga mobilitasnya, dan ia tidak pernah membiarkan angka usia menghambat aktivitasnya. Ketika tubuh tetap aktif, otot mempertahankan kekuatannya, persendian tetap fleksibel, dan kesehatan secara keseluruhan terjaga dengan baik. Mobilitas di usia lanjut bukan hanya tentang kebugaran, tetapi juga tentang kemandirian. Berjalan ke warung, berkebun di halaman, atau menaiki tangga tanpa bantuan. Semua aktivitas sederhana ini membantu tubuh tetap dalam kondisi optimal. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara fisik memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan cenderung hidup lebih lama. Yang menarik, tidak perlu latihan intensitas tinggi atau lari maraton. Gerakan-gerakan sederhana yang dilakukan secara konsisten sudah memberikan manfaat besar. Kuncinya adalah terus bergerak dan menjaga tubuh aktif dalam aktivitas sehari-hari. Bagi Pak Budi, jalan kaki harian bukan sekadar kebiasaan, tetapi investasi untuk hidup yang lebih panjang dan sehat. Seperti dirinya, siapapun yang memprioritaskan mobilitas fisik akan merasakan manfaatnya dalam kehidupan yang lebih sehat dan lebih panjang. 2. Ketajaman mental. Di usia 82 tahun, Pak Hendra dikenal di lingkungannya karena kejernihan pikirannya yang luar biasa. Meskipun telah memasuki usia yang sangat lanjut, ia masih konsisten membaca 2 buku setiap bulan, mulai dari sejarah hingga novel misteri yang kompleks. Setiap akhir pekan, ia duduk dengan sabar di meja makan, mengajari cucu-cucunya bermain catur dan strategi berpikir. Namun, yang paling mengesankan adalah ketika Pak Hendra sering memecahkan teka-teki rumit lebih cepat dibandingkan anggota keluarga yang jauh lebih muda darinya. Kejernihan berpikir dan kecepatan analisanya membuat semua orang kagum, membuktikan bahwa usia tidak selalu mengurangi ketajaman intelektual seseorang. Kemampuan kognitif seperti yang dimiliki Pak Hendra merupakan indikator penting kesehatan jangka panjang dan umur panjang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan berpikir jernih, mengingat, dan memecahkan masalah menjadi semakin krusial. Otak, seperti otot, perlu terus dilatih dan ditantang. Menjaga pikiran tetap aktif dan terlibat dalam aktivitas yang menantang secara mental dapat memperlambat atau bahkan mencegah penurunan kognitif yang sering dikaitkan dengan penuaan. Baik itu membaca buku yang kompleks, menyelesaikan teka-teki silang, atau mempelajari keterampilan baru, aktivitas yang merangsang otak sangat penting untuk menjaga kejernihan pikiran di usia senja. Pikiran yang tajam bukan hanya tanda kecerdasan, tetapi juga bukti bahwa otak masih berfungsi dengan baik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa aktivitas intelektual yang konsisten dapat mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti demensia dan Alzheimer, yang pada akhirnya berkontribusi pada kehidupan yang lebih panjang dan lebih bermakna. Seperti Pak Hendra, siapapun yang secara teratur melatih pikirannya akan lebih mungkin mempertahankan daya ingat dan fungsi kognitif yang baik hingga usia sangat lanjut. 3. Ketahanan emosional. Hidup kakek Sumarno berubah selamanya ketika istrinya meninggal saat ia berusia 75 tahun. Mereka telah bersama selama lebih dari 50 tahun, dan kehilangan itu tentu sangat menyakitkan. Namun, alih-alih tenggelam dalam kesedihan berkepanjangan, kakek Sumarno memilih untuk terus melangkah maju dengan ketahanan yang menginspirasi. Ia menemukan ketenangan dan tujuan baru dalam berbagai hobi, berkebun, mengukir kayu, dan bahkan belajar melukis di usia lanjut. Ia juga tetap aktif secara sosial,
sering berkumpul dengan teman dan tetangga untuk berbagi cerita dan tawa. Meskipun kesedihan itu tetap ada di sudut hatinya, ia tidak membiarkan emosi tersebut mendikte arah hidupnya. Sebaliknya, ia fokus pada hal-hal yang memberinya kebahagiaan dan makna baru. Ketahanan emosional seperti yang ditunjukkan kakek Sumarno adalah kemampuan untuk bangkit dari tantangan hidup yang tidak terelakkan. Ini tentang menghadapi kesulitan dengan cara yang memungkinkan seseorang untuk terus hidup dengan tujuan dan kebahagiaan, meskipun dalam bayangan kesedihan. Saat menua, kita pasti akan menghadapi berbagai kehilangan, orang terkasih, beberapa kemampuan fisik, atau bahkan perubahan dalam kemandirian. Cara kita menghadapi dan beradaptasi dengan kehilangan ini sangat menentukan kualitas hidup kita selanjutnya. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ketahanan emosional yang baik memiliki risiko lebih kecil mengalami masalah kesehatan akibat stres kronis, seperti tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Ketahanan emosional bisa menjadi indikator kuat kesehatan jangka panjang dan umur panjang. Penting untuk dipahami bahwa memiliki ketahanan emosional bukan berarti menghindari atau menyangkal rasa sakit, melainkan mengelolanya dengan cara yang konstruktif dan memungkinkan kita untuk terus bertumbuh. Ketika kakek Sumarno menemukan hobi baru, tetap aktif bersosialisasi, dan mempertahankan tujuan hidupnya, ia menunjukkan betapa pentingnya ketahanan emosional dalam membentuk kualitas hidup di usia lanjut. Mereka yang mengembangkan ketahanan ini tidak hanya menjaga kesehatan mental dan emosional mereka, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan fisik, yang pada akhirnya meningkatkan peluang untuk hidup lebih lama dan lebih bahagia. 4. Kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Di usia 85 tahun, Pak Joko masih menjalani hidup dengan caranya sendiri, menolak untuk menyerah pada keterbatasan yang seringkali diasosiasikan dengan usia lanjut. Setiap pagi, ia bangun dan menyiapkan sarapan dari awal dengan telaten, meracik hidangan favoritnya tanpa bantuan siapapun. Ia membersihkan rumahnya sendiri, merawat kebun kecilnya dengan penuh dedikasi, dan bahkan pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa ditemani. Yang membuat kemandirian Pak Joko semakin mengesankan adalah bahwa ia tidak menolak bantuan karena gengsi atau keras kepala. Ia memang benar-benar menikmati kemandiriannya. Baginya, memasak makanan sendiri atau merapikan rumah bukan sekadar tugas yang harus diselesaikan, tetapi cara untuk mempertahankan kendali atas hidupnya dan sumber kepuasan pribadi. Keluarganya sering menawarkan bantuan dengan niat baik, tetapi ia selalu tersenyum lembut dan menjawab dengan sederhana, "Saya masih bisa melakukannya sendiri." Kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri seperti yang dicontohkan Pak Joko adalah indikator kuat umur panjang. Ketika seseorang di usia lanjut masih mampu memasak, membersihkan rumah, dan berbelanja sendiri, itu menunjukkan bahwa tubuh dan pikirannya masih cukup sehat untuk menopang kehidupannya tanpa ketergantungan yang berlebihan. Kemandirian di usia lanjut bukan hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga tentang menjaga martabat dan tujuan hidup. Setiap makanan yang disiapkan sendiri atau setiap perjalanan belanja yang dilakukan tanpa bantuan memperkuat keyakinan bahwa seseorang masih mampu merawat diri sendiri, memberi rasa pencapaian dan harga diri yang penting untuk kesejahteraan mental. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap mandiri cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Kemampuan untuk tetap mandiri berkaitan erat dengan kebugaran fisik dan ketajaman mental, karena tugas-tugas sehari-hari membutuhkan koordinasi, daya ingat, dan keterampilan pemecahan masalah yang baik. Seperti Pak Joko, mereka yang terus mengelola rutinitas harian mereka sendiri tidak hanya menjaga kualitas hidup saat ini, tetapi juga memberi diri mereka peluang terbaik untuk menikmati lebih banyak tahun yang bermakna. Pada akhirnya, kemandirian mungkin merupakan salah satu kunci utama untuk menua dengan baik dan menjalani hidup sepenuhnya, terlepas dari angka usia yang terus bertambah. 5. Koneksi sosial yang kuat. Di usia 79 tahun, Om Rahmat adalah pusat perhatian dalam setiap pertemuan sosial. Setiap bulan, ia dengan antusias mengadakan malam permainan di rumahnya, mengundang tetangga, sahabat lama, dan bahkan kenalan baru untuk berkumpul dan menikmati waktu bersama. Tawanya yang hangat menggema di seluruh ruangan saat ia bercanda dan bermain kartu, selalu memastikan semua orang merasa diterima dan dihargai. Teman-temannya sering mengatakan bahwa energi sosial Om Rahmat begitu menular, membuat semua orang menantikan pertemuan tersebut. Bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi juga untuk merasakan kehangatan dan kebersamaan yang selalu berhasil ia ciptakan. Kisah Om Rahmat menyoroti betapa pentingnya koneksi sosial dalam menjaga umur panjang dan kualitas hidup yang optimal. Menjalin hubungan yang bermakna dan tetap aktif secara sosial bukan sekadar cara untuk mengisi waktu luang, tetapi juga memainkan peran krusial dalam kesehatan mental dan fisik.
Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa kesepian adalah faktor risiko utama kematian dini. Isolasi sosial dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk depresi, penurunan kognitif yang lebih cepat, dan peningkatan risiko penyakit jantung. Sebaliknya, memiliki ikatan sosial yang kuat dan bermakna dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan seseorang di berbagai aspek. Koneksi sosial yang baik memperkuat ketahanan emosional, mempertajam pikiran melalui interaksi stimulatif, dan bahkan meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui pengurangan stres kronis. Mereka yang tetap aktif dalam kehidupan sosial, seperti Om Rahmat, cenderung hidup lebih lama dan menikmati kondisi kesehatan yang lebih baik sampai akhir hayat. Baik itu mengadakan pertemuan rutin, menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman, atau ikut serta dalam kegiatan komunitas, hubungan sosial membantu mencegah isolasi yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Ikatan yang kita bangun dengan orang lain memberikan dukungan emosional yang tak ternilai, menjaga pikiran tetap aktif melalui percakapan dan berbagi pengalaman, serta menumbuhkan rasa memiliki yang esensial untuk kesejahteraan psikologis. Seperti yang ditunjukkan oleh kehidupan Om Rahmat yang penuh warna, kehidupan sosial yang kaya bisa menjadi salah satu faktor terkuat dalam menikmati hidup yang panjang dan bermakna. Koneksi manusiawi yang dalam dan otentik adalah nutrisi esensial bagi jiwa, sama pentingnya dengan nutrisi fisik bagi tubuh. 6. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Di usia 90 tahun, hari-hari Pak Sarman jauh dari kata membosankan atau monoton. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat dan tujuan yang jelas, langsung menuju kebun kecilnya untuk merawat tanaman yang telah ia pelihara dengan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun. Namun, kebun Pak Sarman bukan sekadar hobi untuk mengisi waktu luang. Baginya, itu adalah sumber kebahagiaan dan makna yang mendalam. Di luar aktivitas berkebunnya, ia juga dengan senang hati meluangkan waktu untuk membimbing para pemuda di komunitasnya. Dengan sabar ia berbagi pengalaman hidup dan memberikan nasihat berharga yang berasal dari 9 dekade perjalanan hidupnya. Pak Sarman sering mengatakan dengan sederhana namun dalam, bahwa rahasia panjang umur adalah selalu memiliki sesuatu untuk dinantikan setiap pagi saat membuka mata. Memiliki tujuan hidup seperti yang dimiliki Pak Sarman berperan sangat besar dalam menentukan umur panjang seseorang. Baik melalui berkebun, menjadi mentor, mengajar, atau aktivitas lain yang membawa kebahagiaan dan makna personal, memiliki alasan kuat untuk bangun setiap pagi dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan potensial kuantitas hidup. Penelitian dalam bidang psikologi dan geriatri secara konsisten menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup, baik itu tujuan besar maupun kecil, cenderung hidup lebih lama dan lebih bahagia. Tujuan hidup berfungsi sebagai kompas internal yang memberi arah, motivasi, dan struktur pada hari-hari kita. Tujuan hidup juga menjaga pikiran tetap tajam karena melibatkan perencanaan, antisipasi, dan pemecahan masalah. Yang tidak kalah penting, memiliki tujuan hidup mencegah perasaan stagnasi atau keputusasaan yang sering muncul di usia tua ketika seseorang merasa tidak lagi dibutuhkan atau berharga. Ketika seseorang memiliki sesuatu untuk diperjuangkan, sesuatu yang mengisi harinya dengan makna dan kepuasan, ia tetap terhubung dengan kehidupan itu sendiri, dengan aliran dan ritme kehidupan yang terus bergerak maju. Bagi Pak Sarman, kebunnya mungkin hanya sepetak tanah kecil di mata orang lain. Tetapi baginya, itu adalah pengingat setiap hari bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tanaman yang perlu dirawat, pelajaran yang harus dibagikan kepada generasi muda, dan kehidupan yang harus dijalani dengan penuh. Rasa tujuan inilah yang menjadi pendorong utama bagi dirinya untuk tetap aktif secara mental dan fisik, serta menjaga kesejahteraan emosionalnya bahkan di usia yang sangat lanjut. Bagi siapapun yang ingin hidup panjang dan bermakna, menemukan dan mempertahankan tujuan hidup mungkin adalah salah satu kunci terpenting yang perlu kita miliki dan jaga sepanjang perjalanan hidup kita. Seperti yang telah kita lihat dari kisah Pak Budi, Pak Hendra, Kakek Sumarno, Pak Joko, Om Rahmat, dan Pak Sarman. Tanda-tanda umur panjang ada di sekitar kita dan dalam jangkauan kita. Baik itu menjaga mobilitas fisik, ketajaman mental, ketahanan emosional, kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, hubungan sosial yang kuat, atau memiliki tujuan hidup yang jelas. Faktor-faktor ini semua memberi petunjuk tentang potensi seseorang untuk hidup sehat dan bahagia setelah usia 70 tahun. Yang menggembirakan adalah tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai memperkuat aspek-aspek ini dalam kehidupan kita. Dengan mengambil langkah-langkah kecil namun konsisten, kita semua dapat meningkatkan peluang untuk menjalani tahun-tahun mendatang dengan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Perjalanan menuju usia lanjut yang berkualitas bukanlah tentang menghindari penuaan, proses alami yang tidak terelakkan,
tetapi tentang bagaimana kita menua dengan keanggunan, kebijaksanaan, dan vitalitas. Ini tentang membangun pondasi yang kuat hari ini untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mungkin inilah yang dimaksud dengan menua dengan anggun. Tetap aktif, tetap berpikir, tetap merasakan, tetap mandiri, tetap terhubung, dan tetap memiliki tujuan, terlepas dari angka yang tertera pada kartu identitas kita. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan kepada orang-orang tersayang yang mungkin membutuhkan informasi ini. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar. Dan pastikan untuk subscribe channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berharga lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda mendapatkan video-video informatif kami lainnya yang akan membantu Anda menjalani hidup lebih sehat dan bahagia.